Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya, apa kabar? Kita masuk di kuliah sesi terakhir ya teman-teman, kuliah sesi yang ke-15. Ya, kuliah sesi yang ke-15 untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ya. Sesi terakhir, kuliah sesi yang ke-15. Dosennya Pak Beni Cuaca ya teman-teman. Oke, ini kuliah sesi terakhir. Nanti Bu Frida akan bantu kita untuk men-share beberapa poin. Setelah itu nanti Pak Beni summary ya. Karena setelah ini teman-teman akan melakukan UAS ya, ujian akhir semester. Teman-teman, Pak Beni infokan terlebih dahulu bahwa tidak ada UTS di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, tidak ada UTS ya. Yang ada adalah ujian akhir semester langsung tanpa UTS. Oke, hanya ujian akhir semester ya, UAS doang tanpa UTS ya. Oke, bagi teman-teman nanti yang butuh nomor WA Pak Bini seperti biasa ya, 0821 4103 0657 ya. Ingat ya, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, Pak Bini tidak kasih UTS, kita langsung ke UAS ya teman-teman. Oke, Bu Fred. Apa Iya, kabar Bu Pak. Fred? Selanjutnya adalah jurnal penutup. Jurnal Waduh, penutup penutup. itu adalah, ya, sekalian menutup kuliah ke kita, Pak. Jurnal Ya, penutup yaitu mengurangi saldo akun nominal hingga menjadi nol akun pendapatan dan beban. Mengalihkan laba neto atau rugi neto ke akun ekuitas. Akun-akun di laporan posisi keuangan, aset, liabilitas, dan ekuitas tidak ditutup. Dividen ditutup langsung ke akun saldo laba. ya. Jadi munculnya jurnal penutup ini teman-teman adalah apa? Kita kunci, ya kita kunci. Bahasa nanti itu kalau dalam dunia praktisi ya, kita harus melakukan kita kunci angka-angka ya pada laporan keuangan, kita tutup dia supaya angka-angka tersebut apa namanya pertama tidak bisa diotak-atik. Terus yang kedua, yang dibawa nanti ke tahun berikutnya itu adalah laporan posisi keuangan. Itu yang dibawa. Sedangkan yang lainnya itu tidak dibawa, ya, tidak dipindahkan. Makanya dia harus seluruh akun-akunnya itu kita tidak bawa pindah ke periode yang berikutnya ya, hanya pelaporan posisi keuangan ataupun neraca. Nah, kami hanya review ya untuk zona penutup ini karena ya mudah-mudahan kalian sudah dapatin di akuntansi keuangan ya untuk zona penutup ini. Nah, kalau bagi teman-teman yang masih belum paham, nggak apa-apa. Mungkin bisa di-review kembali pada saat kuliah di akuntansi keuangan ya. Oke, Pak Fred. Lanjut, Bu Fred. Tes. Bu Frida. Tes, tes, Bu Fred. Halo, Bu Fred. Diminta buat. Yang pedas. Ya. Halo, Bu Fred. Tes. Tadi jaringan ya, Bu Fred? Iya, biasa. Ya, lanjut. Lanjut, yaitu neraca saldo pasca penutupan, Pak. Ya, jadi setelah di jurnal tadi, itu semuanya diposting kembali ke neraca saldo setelah pasca dari jurnal penutup tadi. Oke, Bu Fred. Tidak apa-apa, skip Ya, langsung lanjut aja, eh, Bu Fred. selanjutnya adalah ringkasan siklus akuntansi sih, Pak. Nah, Ringkasannya aja sudah selesai. oke, sip, sip. Jadi gini, teman-teman semuanya ya. Jadi sebenarnya kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 itu adalah pendalaman dari akuntansi keuangan. Setuju ya? Nah, sebenarnya harusnya teman-teman bisa belajar secara jurnal-jurnal entry itu di akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan lanjutan 1 ini adalah pendalaman, teman-teman. Nah, teman-teman di kuliah sesi ke-15 ini adalah kuliah sesi terakhir ya. Jadi Pak Beni mensummary poin-poin yang terpenting dalam akuntansi keuangan lanjutan 1. Oke ya. Pertama, data keuangan itu tidak ada nilainya sebelum data tersebut diolah menjadi informasi. Oke ya. Yang kedua, informasi tadi itu juga harus dianalisa.
Karena kalau nggak ada analisa, ya juga kita nggak bisa ngambil sebagai dasar untuk membuat keputusan, teman-teman. Ya, kalian sampai sini ya. Nah, lalu berikutnya adalah apa? Nah, kita juga harus paham ya antara beda akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Oke kan? Akuntansi keuangan dia punya standar akuntansi keuangannya. Kalau internasionalnya namanya adalah International Financial Reporting Standard. Ya, dikeluarkan oleh IASB, International Accounting Standard Board, gitu ya. Katanya seperti itu. Nah, kalau akuntansi manajemen tadi itu dia tidak tunduk dan patuh kepada PSAK ataupun IFRS. Karena mereka bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan daripada pusat tadi. Jangan lupa ya, Trin. Nah, itu paling penting tadi ya. Nah, lalu akuntansi itu akuntansi keuangan profesionalnya namanya nantinya larinya adalah ke CPA, Certified Public Accountant, kantor akuntan publik teman-teman. Kalau akuntansi manajemen itu lebih kepada CMA, Certified Management Accountant ataupun CIMA ya, CIMA. Pak Beni pemegang Certified Management Accountant. Pak Beni tidak pemegang Certified Public Accountant. Nah, apakah mana bagus Pak Beni, CPA atau CMA? Sebenarnya semuanya bagus teman-teman. Gak ada yang lebih bagus satu sama lainnya. Itu semuanya adalah saling memperlengkapi. Cuma karena Pak Beni lebih cenderungnya tadi adalah untuk di posisi profesional di perusahaan, maka kecenderungan kepentingannya lebih kepada akuntansi manajemen, manajemen accounting ya. Karena tadi untuk bagaimana memastikan profitnya perusahaan ini tercapai, itu manajemen accounting. Nah, berbeda dengan finance accounting tadi ya. Finance accounting ada mencatat, menjanjikan dan menganalisa tadi ya, kasih informasi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin di kuliah sesi ke-15 tadi ini Pak Beni ulang sekali lagi ya. Akuntansi keuangan lanjutan 1, Pak Beni tidak kasih UTS. Kita langsung ke UAS ya, ujian akhir semester teman-teman. Jadi tanpa UTS. Nah, lalu dari sini apa namanya tadi belajar baik-baik ya, belajar baik-baik supaya nanti KHS kalian nilai kalian bisa dapat nilai yang baik ya atau sangat baik Pak bahkan ya. Dan semoga juga apa yang Pak Pes jelasin tadi ini bisa kalian implementasikan. Itu paling penting, applicable-nya. Setidaknya kalian paham dulu deh. Ya, setidaknya kalian paham dulu. Setidaknya kalian paham dulu nih bahwa ada. Jadi kalian kalau belajar perkuliahan sama Pak Beni, seakan-akan kalian paham, seakan-akan kalian sudah pernah kerja di dunia profesional nih. Nah, itu tujuan Pak Beni tadi. Nah, kenapa penting itu? Karena kalau jangan kalian nanti shock culture dari dunia akademisi langsung kerja di dunia profesional. Itu jangan terjadi seperti itu. Oke ya. Nah, terus yang terpenting teman-teman, bukan hanya skill atau knowledge yang diisi teman-teman. Akhlak itu ya, kalau Tuhan tidak berkenan percuma kita teman-teman. Makanya nomor 1 itu adalah beribadah. Ya, nomor 2 itu adalah apa? Hormatilah ayah dan ibu. Itu penting. Nomor 3 adalah apa? Kita mau sebagai pembawa damai, pembawa berkat dimanapun kita berada. Nah, itu terpenting ya. Jadi, mungkin kuliah sesi 1 sampai ke-15 ini, jika ada Pak Beni ataupun Bu Frida salah kata, salah ucap, ataupun gara-gara gangguan sinyal, ya jaringan, kami berdua minta maaf ya. Kami berdua minta maaf atas gangguan sinyal dan jaringan tadi ini. Ya, dan silakan teman-teman bagi yang masih mau ingin berdiskusi, bertanya ya atau belajar lebih lanjut atau ada yang masih bingung atau belum ngerti, silakan japri Pak Beni ya di 0821 4103 0657 ya. Di 0821 4103 0657. Nah, gitu ya teman-teman ya. 0821 4103 0657. Jadi kalian tetap bisa berinteraksi sama Pak Beni walaupun teman-teman sudah tamat selesai dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ini. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi apa namanya belajarlah terus-menerus ya. Selagi masih punya kesempatan belajar. Kadang-kadang salah nggak ada rugi kita belajar ya. Luangkanlah waktu belajar tadi. Nah, oke, jadi Pak Beni izin pamit ya untuk mata kuliah ini.
dan Bu Frida juga kami izin pamit juga untuk mata kuliah ini teman-teman. Sekali lagi salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Kalau ada gangguan sinyal juga kami minta maaf juga ya kepada teman-teman semuanya. Semoga dengan 15 sesi ini teman-teman setidaknya mendapatkan insight. Oke, tetap sehat selalu, tetap semangat selalu, dan terima kasih apresiat yang sebesar-besarnya kepada Bu Iya, Fridayani ya, Pak. yang sudah mendampingi kami semuanya. Terima kasih ya Bu Frid. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya Bu Frid. Tetap dampingi kami selalu ya. Ya, Oke, thank you semuanya. Bye bye. God bless. ya.